Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Kita bakalan trading karena tadi kita dengan trading bareng loss, nggak tahu kenapa, apa memang dari sayanya atau memang karena apesnya bareng-bareng, nggak tahu. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebenarnya sudah memulai sih, cuma ini cek lagi. Oke, ini kita main di pasar Euro USD. Ya tetap aja kalau saya main sendirian itu selalu barbar, tapi semoga aja ini profit. Kita mulai langsung dari 150.000. Oke, ditemenin musik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu pasarnya ini Euro USD. Oke, kita cek di Euro USD. Apakah ini bakalan profit? Karena kalau sendirian itu saya sudah biasa begini guys, nggak tahu kalau misalkan bareng-bareng ya, kalau ke sliding begini artinya sudah apes. Balik lagi di 150. Oke, artinya seharusnya pasar masih turun, nggak jadi masalah. 150 kita jadikan seharusnya 300, anggaplah buang apes dulu 150. Semoga ini memang buang apes. Kita langsung main di 300. Kita main di 300, tapi kita cek dulu pasarnya apakah ini tetap penurunan atau malah kenaikan. Kita gas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, semoga ini masih penurunan. Kalau ini bukan penurunan artinya memang kita apes malam ini, dan semoga aja tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow, kok mandek guys pasarnya guys. Ini pasar bahaya banget karena posisinya masih mandek. Dan kita loss lagi di 300.000 karena pasar mandek tidak berguna. Nah, alhamdulillah kita profit. Ya begitulah kalau di Euro, kadang bikin ngagetin. Cuma kagetnya kalau begini kan nguntungin nih. Alhamdulillah. Kalau sendirian sih selalu barbar guys, karena saya punya teori yang tidak bisa saya sampaikan untuk halayak umum. Kenapa demikian? Karena ini teori yang kupakai saat posisi saya lagi tenang-tenangnya. Cuma biasanya kebiasaan saya kalau main trading itu tidak pernah main rame-rame, ya paling nggak sendirian begini. Dan kita selalu cari pasar-pasar yang bagus dan tidak keburu gitu. Nah, kalau sampai buru-buru biasanya saya mudah loss karena konsentrasi saya keganggu, biasanya sih gitu. Cek lagi pasar-pasar yang paling bagus. Euro USD. Wow, Euro USD ternyata melewati bongkahan-bongkahan. Kita main di 3 menit aja, 1 menit lagi. Kita cek ini pasarnya Euro USD menakutkan, sudah melewati 2 candle. Wow, menakutkan sekali. Tapi ini biasanya hal yang paling enak buat saya ketika ada penurunan begini. Kita tinggal mikir doang, kita bakalan follow trend atau kita malah berbalik arah, kan begitu intinya. Ini pasar yang terlalu enak. Enak banget pasarnya ini guys. Enak dalam artian kategori saya ya, bukan kategori trader secara biasanya. Telat kita guys, tapi tidak masalah, ini pasti bakalan penurunan lagi. Kita turunin lagi lah di 100 berapa ya, karena saya juga ragu ini. Kita turunin aja, pokoknya kalau ragu kita turunin aja. Kalau sudah ragu begini kita turunin aja. Turunin aja di 60.000 saja, jangan terlalu banyak guys, karena ini pasarnya masih turun. Ini sebenarnya saya ngecek
Kalau ragu begitu biasanya saya ngecek guys. Pokoknya kalau main sama saya ketika saya lagi posisi normal otak, ya begini, barbar pun kita selalu punya alasan gitu. Nah, artinya kita tidak main-main untuk main trader, main trading maksudnya begitu. Oke, kita profit alhamdulillah. Nah, setelah ini karena saya sudah tidak ragu, masih ragu guys, karena pasar belum sesuai. Kalau prediksi saya ini masih penurunan, cuma biasanya, nah betul, masih penurunan ternyata. Cuma nggak tahu setelah ini apakah bakalan ada kenaikan. Kita cek dulu lah yang lain, pasar-pasar yang lain. Kita sudah 900 alhamdulillah dengan 2 kali menang. Kita lihat kripto juga. Halo kripto, apa kabar kripto? Apakah penaikan ataupun tidak? Kita cek dulu. Biasanya ini masih penurunan. Kita main di 19.000 dulu karena masih ragu. Kita sambil cek kenapa saya mengambil posisi sell, karena logikanya begini guys. Ini ada 2 candle yang doji gitu. Ketika ada doji 2 biasanya ini menandakan bahwa pasar masih bakalan di penurunan, biasanya begitu. Cuma cek lagi guys, jangan jangan langsung kalau misalkan ada teori begini langsung tiba-tiba dipencet gitu sembarangan, iya bahaya juga. Nah, teori-teori begitu itu yang selalu kupelajari sebenarnya. Apakah pasti? Tidak pasti. Meskipun tahun hari ini misalkan saya profit misalkan, jangan diikutin, maksudnya diikutin tiba-tiba kalian dengan angka tinggi barbar juga seperti saya. Jangan, bahaya bagi kesehatan, bagi dompet. Kalau berhasil malah enak, tapi kalau nggak berhasil itu yang perlu. Kenapa mainnya kecil bang? Karena memang ya saya selalu main kecil. Saya targetkan itu tiap hari ya cuma 1 juta dengan 20%. Apakah pernah loss? Sering, bahkan sering loss juga. Cuma loss itu kan kita harus punya manajemen yang pas. Artinya gini guys, kalau setiap harinya saya cuma targetkan 500.000, dalam artian 100% lah dari modal, biasanya saya begitu. Kalaupun lebih itu yang dibarbarkan, artinya dalam 1 minggu misalkan saya profit bisa sampai 20 juta, sedangkan target saya cuma 5 juta misalkan. Ya sudah, yang 15 juta itu kita barbarkan guys, bukan keseluruhan yang kita barbarkan. Artinya loss pun kita nggak jadi masalah gitu. Oke, kita cek dulu. Ini saya malah pengen merah. Kenapa? Karena merah, karena begini guys, alasan saya OP-nya merah, karena setelah merah di OP berikutnya itu di posisinya masih di atasnya. Biasanya kalau di atasnya itu tetap masih bearish. Itu alasannya di kripto, khusus kripto, pasar kripto. Nah, kesempatan golden moment bagi saya yang selalu menganalisa setiap malam, biasanya begitu. Alhamdulillah, ini apakah bakalan merah? Seharusnya masih merah. Kenapa demikian? Karena sumbu itu melebihi dari sumbu itu melebihi dari body. Kebiasaannya pasar ini masih turun. Kalau kita belajar ilmu tentang candle, cek dulu apakah sesuai, cek dulu ya. Kebiasaan saya begitu. Kenapa harus ngecek cuma
dengan uang asli. Iya, karena kalau memang kalau dengan uang apa akun demo, ya mental kita nggak terlatih guys. Nah bener kan, kalau analisa sendirian saya selalu bener nih sebenarnya, karena otak itu secara cepat merekam tentang ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari sebuah pelajaran tentang grafik candle. Oke, alhamdulillah sudah di 1 juta. Cek lagi di pasar yang lain. Euro USD. Sebenarnya target saya juga selesai dalam artian ya 500.000 udah selesai gitu nih. Tinggal 50.000 lagi. Cuma ya gitu, sisa dari 1.200.000 sisa dari 1 juta berapa tadi, 1.100.000 itu nanti itu yang kita mainkan guys. Oke. Kenapa kalau sendirian mudah kalau bareng-bareng mudah cepet kalah misalkan? Ya itu deh, saya kebiasaan harus fokus dan harus ngebaca candle itu harus pelan-pelan. Cuma kalau bareng-bareng biasanya saya itu juga keikut alur, artinya ya, saya juga konsentrasinya saya itu juga ikut terganggu akhirnya gitu. Nah ya intinya begitu. Kita cek di pasar apa ini, AUD. Keren, AUD masih mengalami kenaikan. Oke. Caranya nengok tuh begini. Oke, kita sudah berapa menit ini? Kita sudah 12 menit main. Ini main santai sih guys sebenarnya. Kalau saya main santai begini ya nggak terlalu barbar banget, karena wow bahaya. OCSD kita tutup aja lah, cek di kripto lagi. Ini guys teorinya sama ya dengan yang tadi, cuma apa bedanya ketika ada doji yang sama begini, sebelumnya ada hijau misalkan. Ini kan informasi nih, doji itu kan informasi setelah ada candle pengembalian dari si hijau, habis itu informasinya bakalan merah gitu. Nah cara gampangnya begitulah. Nah cuma informasi ini apakah bakalan dipatahkan sama pasar candle keduanya, itu guys sebenarnya yang bakalan terjadi. Nah setelah doji ini apa yang bakalan terjadi? Kalau masih doji lagi artinya dia bakalan merah. Tapi kalau betul kan, doji lagi begini. Cuma kalau di kripto jatuh ke bawah begini, ada teori lain guys. Kalau kripto jatuh langsung ke bawah, biasanya dia bakalan lari ke atas gitu loh. Cuma kalau misalkan ada dua doji di depannya begini, apakah pasar bakalan kenaikan? Coba ya, saya bakalan nyoba ini ke bullish, apakah teorinya sesuai. Nah kita cek, seharusnya ini kan bearish nih kalau misalkan ada dua doji habis itu merah gitu. Nah tapi saya mencoba untuk bullish. Nah kalian jangan coba-coba seperti saya, ini sebagai bentuk pelajaran ke saya. Maksudnya saya bakalan bisa mengingat kalau saya mengalami loss, kebiasaan saya begitu. Tapi semoga bener kan, artinya bener kan, teorinya sudah masuk barusan. Oke. Dan saya mengalami kerugian gara-gara memberikan ilmu. Ya nggak jadi masalah, begitulah yang namanya trader. Karena duit itu bisa kita mainkan dengan cepat, bisa juga kita mainkan dengan cepat juga hilangnya gitu loh. Makanya doanya kalian itu adalah penentu bagi saya. Oke. Kita cek lagi karena kita barusan lolos sudah. Seharusnya saya sudah selesai di angka itu.
kita tetaplah di 100. Oh, kita tambah di 100 berapa ini ya, 114, artinya saya bakalan di 180 ya gitu ya. Harus matematika terus, kita harus penguasaan candle, terus habis itu kita juga harus menyiapkan mental. Itulah saya kalau sendirian, artinya butuh memang timing yang pas untuk belajar tentang beginian. CUSD ini mengalami kemandekan, tapi saya bakalan pukul untuk hijau. Dan ternyata apakah ini benar? Oh iya, kesalahan saya. Nah, ini teorinya yang beda. Tadi kalau misalkan jatuh, dia bakalan bullish. Tapi kalau misalkan di audio USD, kita nggak tahu nih. Karena belum pernah saya main di audio USD itu ketika jatuh begini. Ya, kalau nggak gerak begini artinya kita ya draw guys. Tetap aja gitu nah. Tetap aja di angka berapa itu? Berapa tadi sudah? Di angka 180.000 doang, gitulah. Oke. Kita cek dulu. Kita coba aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, keraguan saya terjawab. Karena saya tadi ragu banget dan saya iakan, tidak jadi masalah. Saya di 1 juta aja, habis ini berhenti kalau sudah selesai sama posisinya saya. Ayo ke atas, apakah bakalan ke atas? Ternyata saya rugi. Tidak jadi masalah, yang penting siapkan mental, jangan sampai mental kita kacau hanya gara-gara hal beginian. Kalau sudah telat begini jangan dipaksakan. Intinya jangan paksa lah kalau mau main beginian nih, kalau udah mengalami pokoknya kita jangan maksain diri untuk main barbar begini guys. Ini saya cuma main barbar kalau sendirian loh ya. Kalau bareng-bareng saya memang takut. Kenapa? Karena resikonya gede. Ya ini baru balik, misalkan kayak sekarang baru balik di angka 900 lagi gitu. Nah intinya 4, 3, 2, 1, alhamdulillah kita profit, balik lagi di angka 900. Oke, sampai 1 juta habis ini ya 1.100.000 lah. Berarti kita rubah 1 kali lagi main. Enak, sebenarnya enak kalau saya main sendirian. Itu kenapa mas selalu enak kalau main sendirian? Karena tidak ada beban pikiran bagi saya gitu. Nah intinya ya udah main santai terusan begitu. Itu yang bikin saya selalu main dengan optimis ya begitu ya. Karena ada teori yang tidak bisa saya sampaikan, lagi-lagi saya tidak bisa saya sampaikan, hanya kebiasaan saya kalau main beginian. Lagi-lagi apakah tidak ada lossnya? Ada lossnya, cuma yang sering saya mainkan untuk barbar itu sudah masuk ke hasil profit saya ketika profit konsisten saya sudah terlampaui. Artinya itu sudah sisa-sisa gitu yang dimainkan. Makanya berani barbar. Kalau misalkan untung ya alhamdulillah, loss pun saya tidak bakalan komplain dan tidak bakalan nambahin lagi. Kalau ini misalkan tadi loss 600.000, tapi kenapa masukin lagi 600.000 ini? Karena pagi tadi, dari semalam sampai pagi tadi kita sudah dapat di angka 4 juta.
dengan hanya modal 200. Apakah bisa? Bisa. Saya sudah mencoba itu. Apakah pernah gagal? Sering. Kenapa pernah gagal? Karena emang begitu. Maksudnya begitu itu dalam artian ya biasa, kegagalan itu sudah masuk dalam kategori main beginian. Kita kripto, tungguin dulu sampai seharusnya ini masih ini sudah hijau, sama kayak teori tadi. Ketika jatuh di bawah kita gas aja gitu. Nah, cek dulu ya. Kalau sudah pas begitu tuh Bina, kita perpendek lagi, kita lihat lagi sampai pendekin gitu. Nah, ayo bullish, harusnya masih bullish di kau. Kenapa harus turun? Kalau misalkan ini turun artinya pasar sudah pengembalian, biasanya begitu. Sholatun, tapi jangan panik guys. Kalau panik main ya udah habis semua isi-isinya. Pokoknya kalau loss siap, kalau misalkan profit ya juga siap dalam artian jangan dibarbarkan kecuali sudah melewati batas konsisten. Masyan fi masaha lawa isik masyama. Ini sudah melewati belum? Ternyata masih belum. Tak kirain sudah melewati batas pasar sebelumnya, ternyata masih belum. T-nya ini bakalan ada kenaikan. Apakah setelah ini bakalan naik lagi? Kita cek dulu nih. Ini karena sudah terakhir guys. Dari tadi saya pengennya terakhir dan ternyata ya bahayanya begitu. Ini apakah bullish atau bearish? Kita hati-hati. Kalau saya sudah menganalisa candle dan candle itu tidak masuk, saya bakalan menganalisa tentang pergerakan saham, pergerakan ini nih. Pergerakannya mau kemana gitu. Nah, kita coba aja. Aduh, itulah kesalahan saya, selalu menganalisanya itu telat gitu. Nah, dan kalian kalau misalkan menganalisa telat, sebenarnya mental itu sudah harus disiapkan. Kalaupun misalkan loss, artinya kalian sudah punya kesiapan kematangan yang luar biasa untuk menciptakan apa istilahnya ya, pembelajaran yang kuat lah. Intinya kalian harus wajib punya mental yang benar-benar kokoh. Kalau sudah mau pencet aja. Cuma kalau ya itu kalau loss ya sudah, mohon maaf lahir dan batin. Kayak tadi misalkan kita loss, udah nggak bisa dipaksakan, itu sudah, jangan dipaksa. Ternyata masih 1.040.000, padahal targetku itu 1.100.000 seharusnya guys. Jadi 500.000-nya itu adalah profit konsisten harianku. Kalau misalkan lebih itu yang kumainkan barbar gitu. Nah, apakah kita bakalan main barbar? Nggak usah lah ya, kita 140 aja. Ya memang ini sudah barbar sih. Kita refresh lagi. Pokoknya kalau sendirian tuh enaknya ya begini. Tahiyat salam kalam zaidudil ihtiyar wa bisa. Waduh, kok bisa begini? Dengan mulai di angka bawah
langsung guys. Assalam. Wow, keren kali ini pasar. Kok tiba-tiba ada di atas Buleng Gerben ini. Kalau ngelihat contoh pasar sebelumnya, dia melewati 2 bulis itu ada 2. Cuma ini cek dulu apakah ini bakalan, kalau begini nih pasar meragukan guys. Kita tidak tahu bakalan kemana larinya, karena ada pasar yang tidak bisa diprediksi. Maksudnya diprediksi, dianalisa ketika pasar mati begini. Ada pasar tetap diam nggak bergerak, itu artinya pasar sedang mati. Kalau pasar sedang mati, apaan sih ini kok mengganggu banget. Oke lah, kasih salin aja. Bangkit jiwaku. Wow, ini di kripto sudah melewati batas bawah banget. Keren kali tapi ini. Kita coba ini terakhir bagi kita main. Ini teori yang tidak pernah saya sampaikan bagi teman-teman. Kita ngambil paling ujung di bawah. Sangat berbahaya kalau misalkan salah mencet. Cuma teori itu yang sering saya jadikan golden moment. Nanti kapan-kapan kalau saya sedang cerdas, otak saya sedang cerdas, bakalan saya sampaikan itu teori. Alhamdulillah kita sudah masuk di 1.157.000. Oke, kita main di, jadi sisanya ini yang kita barbarkan guys. Yang 57.000 ini yang kita barbarkan, gitu maksudnya. Jadi jangan barbar di setelahnya profit konsistennya kita. Oke lah, saya main barbar di belakang layar aja sebagai bentuk contoh bahwa saya kalau tenang bakalan begini gitu. Nah ya, semoga aja nanti trabar berikutnya, mungkin trabar berikutnya hanya cukup untuk 1, 2, 3 orang saja yang main bareng saya, dan saya akan jelaskan kenapa harus OP bullish, kenapa harus OP bearish gitu, dengan pemahaman saya. Karena setiap trader beda-beda alasan dan beda-beda istilahnya begini, teori itu akan dipakai ketika pasar sedang bagus-bagus. Tapi kalau pasar sedang tidak bagus, artinya yang menjadi patokan itu adalah ya pengalaman kita, pengalaman dan ya istilahnya track record kita dalam belajar terus tentang beginian, tentang memahami ritme ritme candle lah. Itu yang menjadi patokan saya sebenarnya. Oke, selamat malam, semoga tidurnya kalian nyenyak dengan tadi loss. Terima kasih.